IPA 2 Pak. Oh, IPA 2. Saya udah dengar sih tadi kamu ke sini permasalahan ini ya. Apa namanya, kamu belum bisa menyesuaikan dengan keadaan ya? Iya Pak. Iya. Gimana? Saya merasa agak canggung Pak. Jadi di sini kalau kamu memang merasa bingung dari kamu mau cerita dari segi apa, mau dari mana gitu, nggak apa-apa, kamu bebas cerita dari alur mana aja. Terus untuk apa namanya, di sini kamu mau unek-unek apa, mau menceritakan apa, bebas. Jadi kayak insya Allah nggak akan kemana-mana, jadi cukup di saya dan kamu aja. Awalnya sih saya kesini agak takut Pak. Soalnya BK tuh dicabut dari teman saya kata polisi sekolah. Saya BK tuh apa sih Pak? Jadi tuh kita ini saya kan di sini kan sebagai guru BK ya, yang dimana membantu kamu dari segi kamu bersosial, dari segi kamu cara apa namanya belajar, terus bakat dan minat kepribadian kamu ke depannya bagaimana. Nah kan tadi kan kamu kan sempat cerita tadi pas saya lagi memberi layanan di kelas bahwa kamu ada terkendala perihal perbedaan bahasa ya, terus perbedaan bahasa, terus dari cara apa namanya intonasi suara. Nah, Iya Pak, saya merasa canggung Pak. Banyak yang beda di sini, terutama di sekolah yang baru ini. Saya kan baru pindahnya Pak. iya. Saya merasa belum sepenuhnya bisa beradaptasi Pak di sini. Iya sih, memang kalau pindah ke tempat baru itu banyak tantangannya ya. Apalagi jika kamu dari tempat atau suku yang berbeda gitu, budaya atau dari intonasi gitu. Jadi kamu mungkin ngerasa kesulitan dengan hal-hal itu gitu kan. Terlebih suasana baru yang bikin kamu canggung gitu. Ya Pak, sebenarnya saya ngerasa kesulitan dengan bahasa yang baru Pak. Kan di sini kan Bogor ya Pak. Iya. Bahasa Sunda saya kebetulan saya dari Jawa Pak. Oh. Jadi saya belum tahu bahasa Sunda dan cara berkomunikasi di sini juga Pak. Saya Masih bingung ya masih kata-katanya. bingung Pak. Dan banyak teman-teman yang berbicara menggunakan bahasa Sunda di sini Pak. Iya. Saya tidak paham kata-katanya. Siapa, Bapak paham. Itu bisa jadi masalah besar ya buat kamu ya, karena perbedaan bahasa gitu. Karena memang kan komunikasi itu hal yang paling utama ya. Apalagi terlebih memang sering menjadi hambatan besar saat beradaptasi di tempat yang baru, dengan lingkup budaya baru juga gitu. Saya ingin mendengarkan lebih banyak nih tentang apa yang kamu alami atau yang kamu perlu kesakan, atau enggak, ada nggak kejadian tertentu yang membuat kamu merasa kesulitan? Duh, ini berhenti dulu Pak. Gak usah kejadian apa. Langsung mati berapa. Jadi gini Pak, beberapa kali teman-teman saya ngomong pakai bahasa Sunda dan saya nggak tahu artinya Pak. Kadang saya diam saja karena takut salah ikut ngomong. Saya sih pernah bilang ke mereka sih Pak, kalau saya belum paham dengan bahasa Sunda, tapi mereka sering lupa dan kembali bicara bahasa Sunda. Rasanya jadi terasingkan Pak. Jadi saya kalau itu banyak diam. Tapi bukan mulus kan diumnya kan? Enggak Pak. Oh, alhamdulillah kalau begitu ya. Saya ngerti sih apa yang kamu alami dan kamu rasa ya, karena pasti membuat kamu merasa sedikit terasingkan gitu. Mungkin juga kamu kesulitan untuk terlibat dalam percakapan atau kerja kelompok. Jadi apakah kamu merasa bingung atau cemas saat tidak bisa ikut berkomunikasi atau berbicara dengan teman-teman kamu? Ya Pak, saya sering ngerasa bingung sih Pak, apalagi saat teman-teman saya terlihat nyaman ngobrol satu sama lain. Kayaknya kalau Sunda tuh nyambung cepet gitu Pak. Saya Saut-sautan ya. langsung tektokannya cepet gitu. Jadi saya banyak diemnya kalau yang ngomong. Sementara saya cuma bisa diem Pak. Saya juga kadang takut mereka menganggap saya tidak beradaptasi, padahal saya emang nggak ngerti bahasanya. Saya juga nggak mau coba belajar sih Pak. Sebenarnya saya salah sih. Ya itu memang hal yang wajar ya, karena ketika kamu ada di situasi yang baru dan tidak familiar, dalam artian kamu menjadi sorotan di tempat yang baru dalam artian yang berbeda,
pasti ada rasa cemas atau khawatir gitu kan. Terus apakah kamu merasa sudah ada kesempatan untuk bertanya atau belajar lebih banyak tentang bahasa Sunda dari teman-teman kamu? Saya sih udah coba belajar sedikit-sedikit sih Pak, kayak permisi itu angga gitu, terus punten, maaf. Tapi kadang temen-temen saya langsung lupa lagi Pak. Dia ngomong bahasa Sundanya cepet banget. Iya. Saya sih nggak ingin ngerepotin mereka, harus ngajarin saya takut ngerepotin dia, jadi saya lebih banyak diem Pak dan menghindari percakapan. Iya saya paham. Jadi untuk permasalahan kamu itu kamu sudah beradaptasi karena perbedaan bahasa, terus dengan perbedaan budaya juga. Tapi kamu udah coba berinteraksi atau tanya-tanya ke teman kamu nggak bagaimana tentang Sunda itu atau budaya Sunda itu? Saya sih pernah Pak pemikiran gitu sempat terlintas, tapi saya takut Pak. Saya terus meminta kepada mereka bicara Indonesia gitu, saya pengen ngomongnya bahasa Indonesia dong biar saya bisa ikut nimbrung, tapi mereka juga sih nggak bisa nyalain mereka sih Pak, karena ya, namanya bahasa dia juga nggak bisa ngatur ya Pak. Jadi saya menghargai bahasa mereka dan budaya mereka, tapi saya takutnya dia nggak sopan Pak. Saya paham. Memang terkadang orang tidak sengaja ya menggunakan bahasa atau kebiasaan mereka sendiri tanpa memikirkan orang lain yang mungkin belum tentu familiar dengan hal tersebut gitu. Kayak contohnya kamu dari Jawa ke Sunda itu mungkin butuh adaptasi yang lebih dan orang itu kan menerka, maksudnya memahami sesuatu kan berbeda-beda ya. Maksudnya ada yang cepat, ada yang sedang, atau bahkan ada yang lama gitu. Jadi hal tersebut yang kamu khawatirkan akan merasa terbebani jika kamu terus meminta mereka berbicara dalam bahasa Indonesia kan? Saya sih udah coba sedikit Pak, tapi saya kalau terus menerus meminta kayak nggak enak aja gitu Pak, kayak saya memaksakan dia dengan bahasa Indonesia yang dia juga pun tidak terbiasa. Iya sih, apa yang kamu khawatirkan itu ya valid sih sebenarnya. Tapi ya saya sangat menghargai bahwa kamu ingin tetap menghormati budaya baru ini gitu. Tapi percakapan itu adalah dua arah dan mereka juga bisa lebih memahami kalau kamu belum sepenuhnya mengerti bahasa mereka. Terus kamu bisa mencoba berbicara dengan mereka lebih terbuka. Apa yang kamu pernah katakan pada mereka kalau kamu ingin belajar bahasa Sunda dengan lebih baik. Jadi kamu komunikasikan, misalnya kayak ke si Joko, aku ingin belajar bahasa Sunda dong, bisa nggak ajarin gitu. Baik Pak, saya akan coba terbuka. Ini tidak langsung sih Pak, namanya saya juga namanya nggak terlalu akrab ya pada sini. Iya. Saya juga nggak memaksakan dia langsung bahasa Indonesia dong gitu. Tapi sedikit demi sedikit saya bertanya sih Pak, biar saya. Alhamdulillah. Berarti kamu sudah menunjukkan inisiatif yang baik ya, dan mungkin itu adalah langkah awal yang penting. Terkadang orang yang baru datang ke tempat baru itu butuh penyesuaian waktu dalam hal-hal yang baru. Jadi itu normal tentang apa yang kamu pendalami saat ini. Mungkin kamu bisa mulai dengan bertanya sedikit tentang arti kata-kata yang mereka gunakan gitu, dan menunjukkan bahwa kamu ingin belajar secara bertahap. Dengan begitu mereka akan tahu bahwa kamu berusaha dengan dan ingin lebih terlibat. Terus untuk masalah di sini kamu mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Apa nih yang kira-kira cara buat mengatasi komunikasi kamu? Pak, saya coba sih santai sih belajar yang pelan-pelan. Saya juga merasa agak bingung dengan teman-teman yang berada di sini. Kayak di Bogor ini kan Pak, kami lebih bebas bercanda ya. Dengan di kampung saya Jawa yang dulu, saya bebas bercanda. Tapi di sini mereka lebih pendiam dan lebih menjaga sopan santunan. Kadang saya bingung apakah saya terlalu bebas bercanda, namanya Jawa ngomong lucu gitu.
Kan Sunda saya jadi Iya. agak itulah Pak, nggak jadi diri saya sendiri. Iya ya, kalau kamu merasa terbebani dengan banyaknya hal yang perlu dipelajari, coba deh kamu fokus dulu pada beberapa kata atau apa kalimat yang sering digunakan. Misalnya kayak dari sana, kamu dari sana itu kamu bisa berlatih sedikit demi sedikit, jangan terlalu khawatir, karena belajar itu butuh waktu juga. Ada yang menangkapnya cepat, sedang, dan ada bahkan lebih lama. Itu juga jika ada kesempatan kamu bisa ajak mereka untuk berbicara lebih intens ya, perlahan, atau menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Sebenarnya udah di sini Bang, harus mencoba perbedaan gaya komunikasi. Kenapa saya akan coba sabar dan pelan-pelan belajar itu? Itu poin tadi, kamu dipotong ya. Iya. Iya. Lu tambahin aja yang tadi pas lu terakhir, terus lu pakai perbedaan gaya komunikasi. Yang mana? Kan lu di atas ini, perbedaan gaya komunikasi. Iya. Ada ini. Iya. Iya, itu bisa dipahami ya. Tapi kamu bisa mulai dengan lebih mengamati dan menyesuaikan gaya bercanda teman-teman di sini ya. Mungkin mereka lebih suka bercanda dengan cara yang tidak langsung atau menggunakan humor yang satir, kayak apa ya, kayak istilahnya nyindir halus gitu, yang lebih lembut gitu. Kamu bisa menyesuaikan diri dengan cara mereka gitu, dengan cara teman-teman kamu pelan-pelan mulai ikut bergabung dalam cara mereka berinteraksi. Iya Pak, saya juga khawatir kalau terlalu bebas bercanda kayak waktu saya di Jawa sih Pak. Mereka malah menganggapnya kayak nggak sopan. Ya karena Sunda tuh sama Jawa tuh beda Pak. Dari nadanya aja, menurut saya tuh Sunda tuh sopan banget Pak. Sedangkan Jawa tuh ya apa Iya. adanya kalau menurut saya. Jadi saya jadi lebih diam dan nggak banyak ikut bercanda. Iya. Sekali ini bukan tentang mengubah siapa kamu ya, tapi Iya, lebih Pak. tentang menyesuaikan gaya komunikasi kamu agar lebih diterima dan dengan budaya di sekitarmu gitu kan. Sering waktu kamu akan merasa lebih nyaman. Terus kan gimana ya untuk solusinya, kamu coba lebih terbuka dan lebih legowo. Kalau bahasa Jawa itu legowo ya, untuk menerima budaya baru. Terus udah, terima kasih. Oh, jadi saya mulai dengan Terima kasih. lu maco lagi kan. Terima kasih Pak. Ini jadi bisa dipahami nggak? Nggak usah. Terima kasih penutupan Udah refleksi. nih. Terima kasih ya Pak. Saya merasa lebih paham sekarang. Jadi saya bisa mulai dengan lebih sabar yang tadi kata Bapak, dan jangan merasa terbebani juga, dan nggak harus berubah saya gitu ya Pak. Ya menyesuaikan lah gitu ya Pak. Dan langsung saya sudah mulai agak mengerti kok Pak. Alhamdulillah gitu. Saya senang kamu bisa merasa lebih paham. Tapi kamu ingat, ini adalah proses bertahap, tidak perlu terburu-buru. Yang penting adalah kamu tetap berusaha dan terus belajar. Kamu tidak perlu khawatir jika ada hal yang belum bisa kamu lakukan sekarang. Ya Pak, saya coba lebih sabar dan tidak terlalu khawatir. Terima kasih ya Pak untuk bantuan hari ini. Saya sudah mulai terbuka gitu Pak dari masalah saya, dan rasanya juga permasalahan kemarin saya sudah lumayan lega gitu Pak. Jadi nggak terpikiran lagi. Baik, sami-sami. Saya sangat menghargai keberanian kamu untuk berbicara dan mencari solusi. Tapi yang perlu kamu ingat, kamu selalu bisa kembali kapan saja jika merasa ada hal yang mengganggu atau yang ingin kamu bicarakan atau konsultasikan kepada saya. Insya Allah saya akan selalu mendukungmu. Siap Pak, terima kasih Pak. Saya sih udah lebih tenang sekarang setelah bercerita. Dan itu kalau misalnya saya kemasan ini mau coba lagi, saya boleh cerita lagi kan Pak. Siap, alhamdulillah kalau begitu. Nanti kalau ada yang mengganggu atau yang mengganggu aktivitas kamu, menjadi ganjalan kamu boleh konsultasikan ke saya, baik di luar jam pelajaran atau di luar jam pelajaran juga nggak apa-apa. Siap Pak, nanti saya balik lagi Pak. Siap, terima kasih. Ya, baik. 14 menit 51.